Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi di renungan hari ini dari Bukit Sion Makale. Seperti biasa kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja untuk tanggal 5 November 2020 dari Kitab Wahyu pasal 8. Kitab Wahyu pasal 8. Sebelum membacanya kita berdoa. Kami patut memuliakan Tuhan karena Tuhanlah pemberi hidup bagi kami. Tuhan menjamin hidup kekal bagi orang yang percaya kepada Kristus dan kebinasaan bagi yang tidak percaya. Biarlah firman Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga secara pribadi kami datang kepada Tuhan bertobat selagi ada waktu, memohon belas kasihan Tuhan, karena kami tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Dunia ini sementara saja. Terpuji Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13. Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, bertobatlah sebelum binasa. Bertobatlah sebelum binasa. Pertobatan itu penting bagi manusia, dan semua manusia pasti berdosa. Semua manusia keturunan Adam berdosa. Jadi tak satu pun di antara kita yang tak berdosa. Dan karena itu kita semua butuh pertobatan. Dan di dalam Yesus Kristus pertobatan itu sudah disediakan, karena Yesuslah penebus juru selamat dunia ini. Yesus yang mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib, dan di kayu salib sebelum ia mati ia katakan sudah selesai. Artinya pengampunan dosa untuk dunia sudah selesai ia kerjakan. Ia mati, namun pada hari yang ketiga ia bangkit. Maka setiap orang yang percaya kepadanya bertobat
bertobat kepadanya pasti akan luput dari kebinasaan. Dan kebinasaan itu pasti terjadi, ibu bapak saudara. Itu disampaikan di kitab Wahyu. Menubuatkan, menyampaikan sesuatu yang belum terjadi saat ini, baru akan terjadi ke depan ketika Kristus datang nanti. Pada saat itu akan ada keselamatan bagi orang yang percaya. Tapi dalam bacaan kita ini ada 7 malaikat yang digambarkan akan meniup sangkakala atau trompet. Kalau di kitab Yoel pasal 2 ayat 1, salah satu ciri dari bunyi trompet adalah supaya umat bertobat. Supaya umat berpaling kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Maka 7 malaikat diutus dalam kitab Wahyu ini, dan 4 dalam bacaan kita. Dan dari keempat malaikat ini digambarkan sepertiga dari bumi, sepertiga dari laut, sepertiga dari sungai dan mata-mata air, sepertiga dari langit, itu matahari, bulan, bintang, dan seterusnya, dihancurkan. Mengapa sepertiga? Mengapa tidak totalitas? Mengapa tidak seluruhnya? Sepertiga ini Bapak Ibu Saudara-saudara menunjukkan bahwa masih ada waktu bagi manusia untuk bertobat. Walaupun sepertiga itu sudah menghancurkan luar biasa. Dari setiap trompet yang ditiup oleh malaikat, misalnya malaikat yang pertama ketika ia meniup trompet atau sangkakalanya, terjadilah hujan es, api bercampur darah. Malaikat tiup trompet, yang terjadi adalah hujan es, api bercampur darah, dan itu terjadi untuk sepertiga bumi. Dan selanjutnya malaikat yang kedua meniup sangkakala, maka menyala-nyalalah seperti sebuah gunung besar, dilemparkan ke dalam laut, sepertiga dari laut menjadi darah. Matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa. Malaikat yang ketiga juga begitu, meniupkan sangkakala dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Malaikat yang keempat juga meniup sangkakala, terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang. Semua sepertiga. Malaikat yang pertama sampai malaikat yang keempat. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberi kesempatan sekali lagi kepada manusia untuk bertobat, untuk berbalik dari dosanya, berpaling kepada Tuhan. Dalam Kristus ada pengampunan dosa, dan itu terjamin. Sebelum malaikat-malaikat yang lain membunyikan trompetnya. Karena kalau kita baca pasal 9, ada sangkakala kelima yang ditiupkan oleh malaikat yang kelima. Di sangkakala yang kelima yang ditiup, atau trompet yang kelima yang ditiup oleh malaikat yang kelima, pada saat itu di pasal 9 ayat 4 dan seterusnya, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, hanya manusia. Jadi dalam bumi itu muncul belalang yang rupanya lain-lain, yang ditentukan oleh Tuhan, dan mereka bukan akan merusak tumbuh-tumbuhan, tapi merusak manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Meterai Allah di dahinya artinya orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Pada saat penyiksaan itu terjadi, orang ingin mati, tapi tidak bisa mati. Ketika malaikat yang kelima meniupkan sangkakalanya, meniupkan trompetnya. Ini sesuatu peristiwa yang belum terjadi Bapak Ibu. Dari awal mula penciptaan sampai sekarang belum terjadi.
baru akan terjadi dan sudah disampaikan dalam firman Tuhan ini supaya manusia bertobat, berbalik dari dosa dan datang kepada Kristus. Maka sebelum kebinasaan ini terjadi, bertobatlah. Datanglah secara pribadi kepada Kristus. Ia bisa dijumpai di mana saja, kapan saja, di rumah, di mana saja, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Bertobatlah sebelum binasa, sebelum menyesal selama-lamanya. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberi kesempatan kepada kita sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita mati, atau sebelum penyiksaan terjadi. Mari Bapak Ibu datang bertobat, datang berbalik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Dia, berdoa kepadanya, berserah kepadanya. Dia Allah yang gampang dijumpai. Dia Allah yang adalah roh yang ada di mana-mana. Dia Allah yang berkuasa sepenuhnya, berdaulat sepenuhnya atas ciptaannya. Datanglah, karena Ia Allah yang pengasih, yang memberi pengampunan kepada orang yang bertobat, tetapi menghukum orang yang menolak Dia. Janganlah menolak Dia selagi ada waktu. Datanglah, bertobat, percaya kepadanya. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan menjadi peringatan keras bagi kami. Kiranya selalu terngiang-ngiang, selalu kami ingat, selalu kami dengar. Dunia ini akan kami tinggalkan. Kami pasti akan mati. Dan bukan hanya sampai mati saja, karena Kristus akan datang. Semua orang mati akan dihidupkan. Yang percaya kepadanya akan dibawa masuk dalam surga. Yang tidak percaya akan dibinasakan. Biarlah kami tidak terhitung sebagai orang yang akan binasa. Dan karena itu biarlah gereja Tuhan terus memberitakan firman-Mu sehingga makin banyak saudara-saudara kami sesama kami bertobat, menerima keselamatan kekal selama-lamanya yang terjamin dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja Tuhan di muka bumi, juga persidangan sinode wilayah 3 Makale, biarlah terlaksana dengan baik. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Bapa di surga, Engkau berdaulat mengatur segala keputusan, juga terkait keputusan tentang siapa pengurus wilayah ke depan. Berkati orang miskin menderita, dilanda musibah, peperangan, kasihani mereka, supaya mereka tahu, mereka sadar Engkau Allah ada yang memelihara, dan ajar kami tetap mengasihi sesama kami. Berkati yang sakit, pulihkan mereka, hiburkan mereka yang berduka cita, yang berulang tahun makin bersyukur, makin sadar akan waktu yang terbatas, hidup yang terbatas di dunia ini. Roh Kudus terus bekerja menolong kami semua dalam pekerjaan, tanggung jawab, rencana-rencana kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.